Orang yang seolah-olah hidup, tapi sebenarnya mati rasa. Mereka nggak benar-benar menikmati hidup, tapi hanya bertahan hidup. Udah hampir 6 tahun berjalan, aku bekerja di sebuah instansi. Bohong sih kalau aku bilang di antara sekian hari yang aku jalani itu, aku nggak pernah merasa kosong. Oke, kegiatan padat, tapi ada kalanya bekerja terasa seperti rutinitas tanpa gairah yang begitu menuntut waktu tanpa memberikan makna khusus. Sampai sini orang mungkin bakal bilang, itu mah kamu kali yang kurang bersyukur. Padahal bukan sekedar itu. Menurutku ini tentang kesadaran dan upaya kita menemukan makna dan tujuan hidup di tengah rutinitas yang kadang membelenggu. Aku nemu buku ini dengan sampul yang menampilkan kekacauan sekumpulan zombie. Generasi zombie di sini tuh merujuk kepada mereka yang hidupnya terjebak dalam siklus monoton. Bangun tidur, pola kerja 8 to 5, makan, pulang, scrolling, tidur, repeat. Mereka yang jenuh dan lelah secara emosional berkepanjangan, terus nggak punya semangat berkembang. Nggak ada hasrat deh mengejar apapun, termasuk impian. Faktornya banyak. Secara teoritis bisa juga karena secara usia kita mengalami pergeseran fase hidup dari individu menjadi bermasyarakat. Kita menjalankan peran sosial, salah satunya lewat bekerja. Kalau gagal memenuhi tahapan ini, individu bisa merasa terasing. Kasarnya, boro-boro deh mikirin angan, mimpi, realistis aja memenuhi kebutuhan hidup. Kita diajak mengingat bahwa setiap orang pasti punya impian. Hanya saja mimpi itu kebanyakan terkubur seiring usia bertambah. Penyebabnya bisa juga lingkungan sekitar yang bermental kepiting. Dibahas juga nih di sini tentang mereka yang nggak suka lihat kita maju atau naik ke atas dan pengennya tuh nyeret kita turun dan jatuh. That's why namanya kepiting. Buku ini ngajak aku berefleksi. Aku udah join Bookstagram itu sejak lulus kuliah dan Jurnalina itu bikin aku merasa lebih hidup. Aku bisa mengumpulkan ide-ide, berkreasi, mengekspresikannya dalam bentuk karya yang gak cuma jadi sarana penghiburan buat aku, tapi juga insya Allah berbagi manfaat dengan teman-teman yang mendengarkan. Aku tuh sangat menyukai semua proses kreatif di balik konten yang terbit. Aku suka ketika ide-ide berputar di kepala aku, terus rasa antusias maupun pusingnya ketika menggarap semua itu. Ya, segalanya bikin aku merasa tidak seperti zombie. Dari sini aku juga berpikir soal skill yang dapat menjadi bekal penunjang diri kita, seperti skill public speaking, networking, terus personal branding. Tapi dengan kesibukan konten pun aku masih suka ngerasa hampa. Apalagi kalau aku cuma pure kerja kantoran. This is my escape. Aku juga pernah dapat pertanyaan, kenapa nggak jadi full-time content creator? Kenapa nggak bekerja di bidang yang relevan dengan itu? Karena portofolio kamu udah cukup dan sebagainya. Jujur, aku pernah memikirkan hal itu, tapi menurutku in this economy, kita nggak bisa sembarang atau gegabah memutuskan hal-hal krusial seperti karir. Nah, ini juga dibahas di sini loh. Aku cukup sering baca buku yang menyuruh kita untuk mengejar mimpi, menggeluti passion, dan sejenisnya. Tapi, sesuatu dalam buku ini membantu kita untuk menapak, mempertimbangkan dengan masak, plus dan minus dari keputusan yang akan kita ambil. Kalau kita memang mau melepaskan pekerjaan kita yang sekarang, dan mau bekerja sesuai passion, di sini tuh dibantu dipetakan gitu loh, plus minusnya. Apakah profesi berdasarkan passion yang akan kamu kejar ini bisa melebihi atau paling banter menyamai income yang kamu miliki sekarang? Hal-hal seperti itu. Terus gimana perencanaannya? Semua ini disampaikan dengan cukup lugas, nggak banyak teori ini itu, jadi mudah dipahami. Bukunya tipis, pembahasannya nggak terlalu mendalam, tapi cukup menyentil. Dan kalau kamu tanya aku, apakah ini hanya bisa dibaca oleh pekerja? Jawabannya nggak juga. Ini relevan kok untuk semua yang merasa hidupnya tidak ada makna, rasa, dan tujuan karena terlalu berlarut dalam keseharian. Cara pribadi makin membuka pandanganku soal berkarya dan memaksimalkan hidup supaya nggak menyesal tua nanti. Semoga bermanfaat buat kamu juga. Thanks for watching.